Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini di channel Kondo Ceto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah wawasan yang sangat penting buat saudara-saudaraku yang ada di luar sana, terutama saudara-saudaraku PSHT atau persaudaraan setia hati terate. Jadi buat para senior sebelumnya mohon izin ya, di sini kami hanya sebatas memberi wawasan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, sekiranya saudara-saudaraku, sedulur PSHT semuanya yang ada di mancanegara, dimanapun berada, yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini sambil santai ya, jadi nggak terlalu tegang, karena di sini sifatnya hanya memberi sebuah wawasan yang sangat penting. Kenapa? Di sini akan saya beri judul tentang mori asli dan mori palsu, kemudian lanjut dengan belati asli dan belati palsu. Nah, ini pembahasan ini sangat menarik ya. Tolong dibuat warga-warga mungkin di luar sana ya, mungkin sengaja kami memberikan wawasan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang intinya nantinya itu akan kembali kepada individu masing-masing. Karena begini, wawasan ini dianggap penting, ya sangat penting. Kalau bagi saya pribadi sangat penting. Nanti kalau saya berikan ke hanya sebatas bertemu, itu mungkin hanya sebatas ini ya, jarak ya. Kalau di luar sana mungkin nggak ada yang tahu, karena ini sangat penting sekali, makanya sengaja saya untuk memvideokan, misalnya begitu. Jadi untuk menambah wawasan buat saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Nah, jadi di sini kita bisa sharing dan saling mengisi, intinya itu. Jadi sesuai dengan judulnya, tentang mori persaudaraan setia hati terate, mori asli. Namun bagi warga-warga yang di luar sana, kami berharap mudah-mudahan setelah memahami wawasan dari kami, coba dipikir baik-baik, renungkan dalam hati. Jadi nggak perlu kita mencari mana yang benar, mana yang salah, tidak. Kita hanya mencari kebenaran, semua ada dalam hati kita masing-masing. Karena apa? Keyakinan dalam Esa Trate itu sudah tertera. Yakin, nah, sudah ada di Esa Trate. Keyakinan itu ada pada hati kita masing-masing. Namun sebelum kita bicara lebih jauh ya, nah, jadi untuk pertama kali yaitu kita bahas sesuai judulnya tadi, yaitu mori asli dan palsu ya. Nah, jadi coba kita renungkan sejenak. Mori asli dan palsu itu ada dua, asli ya, asli, palsu. Kalau secara umum, secara logika, kenapa sih orang Esa itu morinya kok asli? Ya harus asli, karena perguruannya itu perguruan besar, bukan ecek-ecek. Asli yang dipakai, sumbernya ya asli. Jadi makna dari sabuk asli itu sendiri, di sini saya
Saya enggak menjeberkan sedetail ya, karena ini sifatnya umum. Kecuali kalau mungkin kita bertatap muka, kita ketemu, mungkin boleh lah. Tapi kalau secara di videokan ini saya sebatas ya, tapi ini sangat bermanfaat. Jadi tentang mori asli dulu. Ini menurut pemikiran atau wawasan kita masing-masing ya. Karena dalam Esatrate itu nggak mudah untuk mencapai sampai ke mendapatkan mori asli ya. Itu harus ditempuh mulai dari latihan semuanya ya. Mulai dari calon polos, polos sampai putih, sampai pendadaran, sampai menjadi warga, barulah mendapatkan sabuk yang namanya sabuk asli ya. Mungkin kalau di secara umum orang sebagian sudah banyak yang tahu ya. Kalau Esatrate itu ya ada mori aslinya. Ya memang mori asli. Nah, ini buat warga-warga ya. Kami bukan menggurui ya. Kami bukan menggurui. Cuman coba mari kita renungkan. Coba kita renungkan sejenak. Mori asli. Saya gambarkan ini ya. Saya gambar ini ada kotak apa ini ya. Ini ya saya gambarkan. Ini saya gambarkan asli dan ini saya gambarkan palsu. Kalau saya suruh milih, kalau teman-teman semua saudara-saudaraku disuruh memilih mana yang saudara-saudara pilih, itu sudah pasti itu adalah mori asli. Itu sudah pasti mori asli. Jadi di sini kami menjelaskan sedikit detail ya, sedikit butuh pemahaman buat warga-warga yang mungkin wawasannya mungkin baru sedikit ya, sama kami sendiri juga sedikit ya, tapi saya akan mencoba untuk memberikan sebuah wawasan yang sangat penting ini, karena ilmu di Esatrate itu kita semua sebagai warga tidak ada yang tahu yang asli yang mana. Kita tidak ada yang tahu kecuali yang punya. Siapa yang punya sudah pasti trah ilmu sejati, yaitu tak lain tak hanya Eyang Suro. Itu yang punya. Namun adakah kita pernah berpikir ketika kita berlatih memakai mori tapi tidak mori asli, apa yang tertera dalam pikiran, hati, rasa saudara-saudara? Ini wawasan. Kalau bagi saya, menurut wawasan saya dan pengalaman saya, sebaik-baiknya melatih itu memakai mori asli. Karena kalau bagi pribadi saya tidak ada mori palsu. Mori ya asli. Sekalipun saudara-saudara di luar sana sering memegang mori palsu. Kalau saya sendiri jujur, saya nggak punya mori palsu. Mori ya asli. Maksudnya asli itu ya asli dari pengesahan asli yang kita dapatkan waktu kita disahkan. Itulah mori asli. Pernahkah saudara-saudara berpikir sejenak dalam hati, coba renungkan. Kalau kita melatih memakai sabuk palsu, apapun alasannya itu, alasannya kita kaji maknanya dulu ya. Seandainya kita memakai sabuk asli, satu hal yang paling terpuji, yang tiada duanya, itu adalah
benar dan yang paling pas, yang tidak bisa diganggu gugat, dan itu adalah sakral, memang benar-benar sakral. Sakral nggak harus di tempat terus kita pengesahan sakral, udah di tempat latihan ya sakral. Karena apa? Ketika kita masuk dalam latihan, kita sudah memakai baju ini seragam ini sakral. Hati-hati. Jadi kalau kita sudah memakai ini baju asli, mori, pakai mori asli. Loh, bukan begitu mas. Ini saya menjelaskan ya, bukan begitu mas. Mungkin saudara ada yang bertanya ya, bukan begitu mas. Mori asli itu harusnya disimpan di rumah dan tidak boleh kotor. Sampai kapan kamu akan menyimpan mori aslimu? Kamu nggak akan pernah menemukan sesuatu hal yang kamu temukan. Nah ini sedikit agak jauh ini ya, walaupun belum terlalu jauh tapi sudah jauh. Karena secara tidak langsung ini begini, ketika kita melatih di tempat latihan memakai sabuk palsu ya, kalau kita tidak jeli, ingat kita punya rasa, kita punya hati ya, kita punya pikiran ya, kita punya rasa. Zat kesah yang selama ini kita olah, pernapasan itu ya, itu adalah untuk mempertajam indera kita, mempertajam rasa kita, mempertajam daya pemikiran kita. Kalau seandainya kita memakai sabuk itu palsu, kalau diri saya sendiri mengatakan itu pengkhianat. Kalau saya sendiri, ini tergantung kita masing-masing ya. Dalam di sini saya mengatakan pengkhianat itu begini. Kita seandainya melatih memakai sabuk palsu, ya, kita pakai ini sabuk palsu, kita melatih ya hu ha he, tuh 2 3 segala macam, ya. 1, keburukan. Apa keburukannya? Di sini saya bandingkan ya. Saya bandingkan yang asli dulu ya. Nah, yang asli. Ketika kita mau memakai sabuk asli, apa yang harus kita lakukan? Mensucikan diri, mensucikan hati. Paling tidak berwudu. Kemudian setelah kita memakai, tidak ada satu kata kotor di dalam latihan. Tidak ada satu kata-kata menghujat di dalam latihan. Kalau seandainya dalam latihan itu memakai sabuk asli, semua warga akan bersinar tempat latihanmu. Ini rahasia. Itu akan bersinar tempat latihan. Coba kamu renungkan, jangan kamu sepelekan. Renungkan dalam hatimu. Karena di sini kamu tidak menjadi seorang yang pengkhianat. Apa itu pengkhianat? Dalam arti pengkhianat ini bukan tertulis secara sah pengkhianat ya, tapi menurut masing-masing. Nanti jangan terus nanti malah saya dituduh wah itu nggak jelas, itu malah pengkhianat. Bukan. Ini menurut hati kita masing-masing, ya, hati kita pribadi. Kalau bagi saya sendiri itu adalah pengkhianat. Kenapa? Kita kan dikasih yang asli. Ini loh yang asli. Lah kok pakai yang palsu? Yang salah siapa? Wajar. Selama kita menjadi warga, menggali ilmu esa, nggak akan pernah ketemu. Karena yang kita pakai adalah palsu. Itu perlu dicamkan. Nah ini agak jauh ya, tapi nggak masalah. Karena ini untuk menambah wawasan pada saudara-saudaraku yang ada di luar sana ya. Nanti kalau mungkin ada sebagian warga yang bertanya di kolom komentar, silahkan nanti kami jawab. Sebisa saya jawab. Keuntungan kita memakai sabuk mori asli, seandainya dalam sebuah latihan ya, 1 ya, kita terjaga dari apapun itu, karena kita sebelum berlatih akan mensucikan diri, membersihkan hati dengan memakai sabuk mori asli ya. Yang kedua,
kita tidak bilang dalam hati itu kata-kata pengkhianat. Pengkhianat itu begini, betapa sedihnya seandainya Eyang Suro itu melihat kita dalam latihan, ya, dilihat kita itu dalam latihan. Loh, bukannya Mori itu Esatrate itu Morinya asli, kok ada Mori palsu? Nah, ini jangan pernah bertanya siapa yang menciptakan Mori palsu. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Ingat, jangan mencoba-coba kamu memakai Mori palsu dengan alasan yang kamu anggap sepele. Contoh sepele gini. Ini kita kembali ke asli dulu lah, yang palsunya nanti ya, asli lagi. Nah, jadi ketika kita berlatih memakai sabuk asli, itu di tempat latihan kita tuh akan menjadi sebuah sakral. Karena apa? Suci, bersih. Bersih dari morinya, bersih dari hatinya, bersih dari cara melatihnya. Satu warga dengan warga yang lainnya itu saling menjaga karena yang dipakai mori asli. Nah, seandainya ada gangguan dari luar, lah kita ya udah siap, namanya pendekar. Terlebih kita memakai mori asli semua, itu baru gini. Dan saya yakinnya dalam hati saya, tempat latihanmu akan bersinar. Itu perlu direnungkan, ya. Itu salah satu keuntungan. Nah, jadi kita tidak dibilang dalam hati itu pengkhianat. Loh, kita ya, masa kalau bagi saya ya, itu merasa gimana ya? Merasa berdosa. Eyang Suro, pencipta ilmu setia hati. Ya, walaupun kita ini PSHT yang didirikan itu Ki Hajar Harjoutomo ya. Saya tidak membahas Ki Hajar Harjoutomo. Karena yang saya bahas sedikit itu tentang dalamnya setia hati. Karena di persaudaraan setia hati terakhir itu ada setia hati, ilmunya di situ. Sementara ilmu setia hati yang menciptakan siapa? Eyang Suro. Dan Eyang Suro tidak mungkin memakai mori palsu, itu nggak ada. Ini menurut pemikiran dan wawasan kepribadian saya. Jadi buat saudara-saudaraku, coba direnungkan, dipikirkan. Nah, terus kita bedakan. Sekarang kita memakai mori yang palsu ya, dengan alasan yang bagi menurut saya itu nggak masuk akal. Alasannya satu, ya. Alasannya itu untuk menjaga mori asli supaya tidak kotor. Itu alasan kalau bagi saya nggak pas ya. Kalau masalah kotor itu bisa dicuci. Yang kedua, mori asli itu kan digunakan kalau hal-hal yang penting. Itu juga kurang, ya itu pas tapi kurang pas kalau bagi saya. Latihan itu penting karena itu mendidik. Yang namanya mendidik siswa, ya, apalagi dalam latihan sebuah organisasi besar, hati-hati, hatimu harus bersih. Itu yang paling penting, hatinya harus bersih, hati kita. Makanya pakailah sabuk mori itu ya yang sesuai. Dan satu lagi, ini baju seragam kita ini jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu juga bisa dibilang kalau menurut bagi saya pengkhianat. Maksudnya pengkhianat itu gini, baju ini bagus-bagus, sakralnya kayak gini, tiba-tiba di belakang kamu kasih buat satu yang gede untuk kamu ngelatih, atau mungkin di celana kamu gambar-gambar PSHT segala macam, ini itu tulisan pelatih. Saya terenyuh dalam hati saya. Sedangkal itukah pemikiran Anda untuk menelaah ilmu setia hati? Hati-hati ilmu setia hati itu. Nah, jadi ilmu setia hati itu nggak gampang. Yang menciptakan itu, wah, Eyang Suro itu sangat luar biasa bagi saya.
Jadi tolong jangan, ya paling tidak hargai dan dihormatilah. Itu yang paling penting. Ya, cara menghormatinya dengan cara apa? Pakailah seragam esamu sesuai dengan cara kamu berlatih. Jangan mengurangi, jangan menambah. Itu sudah cukup. Karena di sini ada sebagian, mungkin mas-masnya ya, sebagian yang melatih nggak karuan ya. Ya mungkin saya bukan menjelekkan, bukan apa, ini istilahnya introspeksi kita diri masing-masing di tempat kita masing-masing ya. Ini untuk membenahinya. Karena ini adalah untuk menambah wawasan ya. Seandainya di dalam sebuah latihan, di situ kita melatih sabuk palsu, ya, itu akan berbeda. Satu, kita dalam hati kita itu nggak nyaman. Ya nggak nyaman. Kalau bagi saya nggak nyaman. Ini asli, celana asli. Lah kok sabuknya palsu? Nggak nyaman bagi saya. Nggak pas. Sama aja begini. Kamu sekolah, pakai seragam SMP, bajumu seragam SMP, celanamu seragam SM, seragamnya seragam, bajumu seragam SMP, celanamu seragam SMP. Nah tapi topimu SD, atau mungkin apalah itu istilahnya gitu, sama dengan seperti itu kurang pas kalau bagi saya. Tapi kalau mungkin saudara-saudara semua itu berpikir, wah itu nggak masalah mas, itu kan tergantung kita, ya monggo, saya tidak memaksakan, cuman berpikirlah. Ingat, esamu, esaku, yang menjaga itu siapa? Ya kita semua. Saya yakin kalau saudara-saudara semua merenungkan itu, nggak akan pernah itu salah. Mungkin selama ini kita nggak pernah berpikir, di tempat latihan banyak sekali mori palsu. Siapa yang menciptakan mori palsu? Siapa yang menciptakan pertama kali orang membawa mori palsu di tempat latihan? Siapa? Itu yang perlu hati-hati. Ya, siapa tahu itu tetap ada, awal mulanya tetap ada, dengan alasan, kalau bagi saya apapun alasan itu tidak masuk akal. Karena di Esa Teratai morinya ya asli. Kalau bagi saya seperti itu. Berbeda masnya, saudara-saudaraku ya, berbeda sekali kalau kita memakai sakral. Pakai sabuk asli sama sabuk palsu itu sangat berbeda, jauh berbeda. Kalau kita memakai sabuk asli itu yang pasti hati-hati, lisan dijaga, cara kita menjaga omongan tingkah laku pun itu dijaga, hati kita juga bersih karena sebelum kita memakai kita bersuci. Di tempat latihan kita tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor. Dan saya yakin kalau mori palsu yang dipakai, apa yang terjadi di tempat latihan? Rusak. Ini saya greget rasanya. Rusak. Rusaknya begini. Satu, kamu menjadi warga nggak akan pernah menemukan sejatinya. Kamu tuh nggak akan pernah menemukan, karena yang kamu pakai palsu. Nggak akan pernah menemukan. Percayalah. Yang kedua, kamu di tempat latihan memakai sabuk asal-asalan. Kamu anggap itu sebuah, ibaratkan tuh biasa yang nggak ada sakralnya. Hati-hati. Ini ada yang menciptakan. Hati-hati itu. Kita ini memakai
pakailah yang sesuai dengan adat dan istiadatnya. Sekalipun itu tidak tercantum dalam keesaan yang tertulis. Sekalipun itu tertulis, mungkin saudara-saudara belum pernah membaca yang seperti itu. Jadi di sini sangat penting sekali ya. Renungkanlah. Semakin kita sering menggunakan mori asli, biasakanlah. Kamu akan menemukan sesuatu hal yang berbeda. Percayalah. Karena yang kita pakai asli. Berbeda. Kalau palsu ya pasti berbeda. Daya pikir kita berkurang. Cara berpikir kita nanti nggak karuan. Wawasan kita juga mungkin akan lebih nggak karuan juga, karena yang dipakai palsu. Tapi kalau yang asli, jeli, tegas, tajam, nah itu yang perlu direnungkan. Ya sekalipun kita di tempat latihan ada sebagainya warga yang memakai sapu palsu, ya monggo, silakan, saya tidak melarang. Cuman coba dibenahi, mari kita berpikir, coba pikirkan secara matang-matang. Ini kalau bagi saya rahasia sebenarnya. Tapi mudah-mudahan buat saudara-saudaraku yang mendengarkan atau mungkin ikut mendengarkan video ini ya, mudah-mudahan menambah wawasannya. Kalau saya kupas semuanya ini, berjam-jam gak akan selesai tentang sapu asli ini. Gak akan selesai. Karena pengertiannya sangat panjang dan luas. Jadi sangat penting sekali di tempat latihan itu pakailah sapu asli. Karena di situ kalau kita memakai sapu sesuai dengan adat kita, insya Allah yang punya ilmu ya seneng. Oh iya, ngelatih karo adik-adike sing dilatih ki anake wong. Sing ngelatih ya sesuai karo adate, nganggo sapu asli, nganggo pakaian sing rapi. Bajune yo ditali di sapu yo ditali, pakaiannya yo sakral. Wih baru. Kalau saya begini, kalau ada di tempat latihan, kok seandainya ada warga memakai baju sakral yang rapi, bajunya ditali, sapunya pakai sapu asli sekilas. Padahal kalau kita warga kan tahu kan mana asli mana enggak, kita kan tahu. Teruskan, saya salut. Itu baru warga yang banyak wawasan, daya pikirnya luar biasa kalau bagi saya. Tapi kalau ada warga kok berani-berani pakai baju melatih kok nggak pakai sapu asli, bajunya udah ditempel segala macam ini itu, kok melatih, saya yakin lungomu kurang adoh. Percaya, aku nek ngene iki guyu, lungamu kurang adoh. Urung, belum bisa disebut SHIR, istilahnya begitu. Kalau bagi saya ini jangan tersinggung ya buat mas-masnya. Cuman renungkanlah itu semua. Ini untuk menambah wawasan kita semua tentang mori asli dan mori palsu. Ya, karena sekarang ya kita tidak tahu. Sekarang loh kenyataannya kan di tempat latihan banyak yang mori palsu kan. Mori asli seakan-akan disingkirkan. Salah. Jangan ikut-ikutan. Nah, ini yang benar. Jangan ikut-ikutan. Yang tidak tahu filosofinya. Yang tidak mencari kebenaran yang hakiki dalam hati kita. Kalau itu bagi saya, menurut saya benar. Karena apa? Ketika kita nanti dikomplain pun, loh kamu kok melatih pakai asli? Loh saya dapatnya asli kok. Ya nggak masalah. Kalau ada warga lain yang bertanya, Mas, kok kamu berani pakai sapu asli? Ya berani, gitu aja. Saya nggak berani pakai sapu asli, kalau yang saya pakai sapumu, lah itu lain. Tapi kalau sapu saya, terserah saya. Ini mori-mori saya, yang disahkan saya, yang dikejar saya. Nah, begitu. Itu jawaban yang enak. Jadi kembali ke jati diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita
lanjut ke pokok pembahasan ya. Untuk memori asli kita tutup dulu. Nanti kalau memang ini agak rame yang nonton ya mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya, nanti tentang sabuk asli itu bagaimana, atau mungkin itu masih panjang sebenarnya jabarannya. Itu kalau saya jabarkan mungkin sejam 2 jam nggak selesai, sehari pun saya bisa itu menjabarkan itu. Nah terus ini kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang belati asli dan belati palsu, peso asli dan pisau palsu. Nah ini yang lebih berbahaya buat mas-mas saudara-saudaraku di luar sana yang masih berlatih. Ya tetap semangat ya, namanya berlatih untuk mendidik manusia berbudi luhur tahu benar dan salah ya. Namun di sini saya sedikit memberikan sebuah wawasan, jika nanti kalau siswa itu sudah mencapai sabuk biasanya apa, hijau, antara hijau ya, hijau itu sudah mendapatkan belati mungkin ya, sebagian ya, atau sekarang putih ya, hijau mungkin udah dapat ya. Usahakan jangan pernah sekali-sekali memakai peso palsu. Nah ini perlu dicamkan ya. Biasanya saya gambarkan lagi, sama kayak sabuk asli tadi. Hati-hati, ini malah berbahaya. Di dalam latihan kita mengajarkan ini yang palsu dulu ya. Ini yang palsu dulu. Kalau seandainya kita mau mengajarkan memakai pisau kok palsu, pakai kayu maksudnya. Hati-hati. Ini yang lebih yang dimakan, yang merusak organisasi ya ini. Pengkhianat ya ini juga pengkhianat. Contohnya gini. Dampaknya apa? Wih, ngeri dampaknya mas. Saya kasih dampaknya ya. Kita melatih pakai peso palsu. Ya, ini yang asli nanti dulu, kita palsu dulu. Ya biasa. Tak, kita pakai tusukan segala macam ini itu. Ya. Ya memang nggak ada risiko segala macam, nggak ada. Ya palsu. Kehebatannya juga nggak ada, namanya palsu. Tapi keburukannya banyak. Contoh, kamu melatih di hijau siswa, kamu pakai palsu ini, kayu. Nah, kamu melatih sama adik-adikmu. Kemudian di situ sampai di hijau, namanya manusia kita nggak tahu. Akhirnya keluar dari latihan. Nah, sudah keluar, akhirnya dia merantau. Ya, pengalaman itu dipakai sama orang itu, sama adik-adikmu yang udah keluar tadi. Apa katanya? Kata orang luar, wah saya pernah pelatihan saya latihannya pakai pisau kayu. Wah, inilah yang akan merusak esa kita. Merusak. Dan ini juga berbahaya. Terbiasa kita memakai pisau kayu, ya jangan salah. Kalau kita jadi pendekar pengecut nanti, pengecut, ketemu lawan di jalan memakai parang, sabit atau pisau, lari. Lah takut nggak pernah pakai pisau yang asli. Biasanya pakai pisau kayu, kan bodoh. Ini siapa yang ngajarkan ini? Organisasi kita itu organisasi besar. Nggak ada yang pakai pisau palsu, itu nggak ada. Asli. Loh, gambarnya loh. Asli pisaunya, bukan pisau kayu ini. Jangan sembarangan. Hati-hati, pengkhianat itu namanya. Nah, jadi ini tolong dipikirkan bagi saudara-saudara yang menjadi seorang pelatih. Nah, ini saya balik. Seandainya memakai yang asli. Jos. 1. Ya. Kamu di tempat latihan, kamu ngelatih siswa hijau atau putih pakai pisau tajam, bahkan diasah dulu. Wah, ini iso diasah ben mengkilat. Sampai mengkilat, sampai meling-meling. Asah ya. Kau latihan. Ketika kamu berlatih sebagai seorang pelatih, itu harus bisa nanggung resiko. Iya harus. Karena pelatih itu nggak gampang. Tusukan, jazz, konsentrasi. Kalau nggak kena mata, kena ini bisa nujah. Ya itu resiko, namanya latihan. Makanya kalau kita pakai yang asli,
konsentrasi lebih tinggi, dan itu terbiasa. Kalau sudah terbiasa memakai asli terus, ting ting ting, sudah terbiasa lah. Progres sedikit lah nggak masalah istilahnya. Kita bisa itu atasi lah, misalnya kayak gitu kan. Ya, kalau kita hati-hati tetap nggak terjadi. Kalau kita memakai sesuai dengan adatnya. Dan dampaknya, seandainya ada yang keluar, terus mereka itu di luar sana bertanya lagi, wah latihan di SA itu kayak mana sih? Wah latihannya ada pesonya juga. Asli ngeri pesonya. Biasa sampai mengkilat, meling-meling. Apa? Kita nggak mencoreng nama baik SA Trate. Kita nggak mencoreng. Nah tapi kalau sebaliknya tadi, wah apa di SA Trate latihan lo pakai kayu pesonya? Loh perguruan apa gue kayu? Apa rayo isin perguruan ini? Nah, ki tolong iki sing nganggo sing palsu-palsu iki tolong dirubah. Dirubah. Bagimu, alasanmu, kalau seandainya alasan kita itu supaya ini mas, kalau pakai yang palsu itu alasannya supaya nggak kena ini mas, supaya nggak ini, itulah alasannya. Jangan hanya karena alasanmu yang seperti itu kamu menaruhkan SH-mu dengan keburukan. Jangan. Kamu sendiri yang ngasih keburukan tuh kita sendiri. Karena cara melatihmu kurang pas. Nah, jadi di sini kalau saya jabarkan panjang ya. Bukan cuma itu aja. Banyak sekali hal-hal yang penting di SA Trate itu banyak. Namun nggak semuanya saya jabarkan di video ya. Jadi buat teman-teman dan saudara-saudaraku yang ada di luar sana ya, mohon maaf ya. Di sini hanya sifatnya itu memberi wawasan. Jadi tidak istilahnya itu memojokkan atau mungkin mengetahui mana yang benar mana yang salah, tidak ya. Cuman renungkanlah, saya memberikan wawasan ini sesuai dengan wawasan dan pengalaman saya dan sesuai dengan ajaran setia hati ya. Ajarannya seperti itu kalau menurut pribadi saya. Nah jadi mudah-mudahan buat saudara-saudaraku yang ada di luar sana bisa mendengarkan video ini, bisa menyimak dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan buat pelatih-pelatih ya tetap semangat ya. Namanya melatih itu memang berat, cobaannya berat sekali ya. Oh iya, ini ada hal yang penting juga ya. Tapi nggak apa-apa lah saya singgung sedikit ya. Seandainya kok mas-masnya yang mungkin tingkat 2 itu yang bilang mori asli itu kalau bisa disimpan ya, kalau bilang itu ya kamu jangan nurut toh. Ya jangan nurut, pikirkan ke hati. Jangan nurut sama tingkat 2 yang masnya tingkat 2 itu ngomong ya mori asli itu kalau bisa disimpan, nanti kalau di tempat latihannya ya pakai mori palsu. Ya jangan kamu turut, karena tingkat 2 itu ya nggak mungkin lah menjabarkan yang sebenarnya sampai itu, ya enggak. Tergantung anda saudara-saudara yang tingkat 1-nya sampai di mana kamu menelaah wawasan dari tingkat 2 itu. Kalau saya ketawa aja, senyum aja kalau kamu nurut, malah ketawa saya. Jadi itu hanya guyon ya. Tapi walaupun itu nggak guyon, tapi ada kalanya mungkin itu ada baiknya lah ya. Ya tergantung kembali ke kita masing-masing lah. Tergantung ke pribadi kita masing-masing. Mana yang kalian tempuh, mana yang kalian pilih, karena dalam keyakinan SA itu semua berbeda ya. Keyakinan saya seperti ini, keyakinan Anda seperti itu, keyakinan mamanya seperti itu, enggak sama. Walaupun ilmunya sama, tapi wawasan dan pengalamannya berbeda. Nah, jadi itu wawasan ya buat saudara-saudaraku di luar sana.
Kalaupun nanti ada yang bertanya di kolom komentar, ya silahkan kalau mau bertanya tentang sejauh mana mengenali ilmu esai itu. Silahkan, kalau bisa jawab saya jawab. Jadi selama ini saya belum pernah memberi wawasan secara pakai baju seragam seperti ini di channel ini ya. Baru kali ini ya. Baru kali ini memakai baju ini gitu maksudnya. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat saudara-saudaraku yang ada di luar sana ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, persaudaraan setia hati. Ternate tetap jaya.